Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya lagi Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saudara sekalian, hari ini kita baca berita tentang vonis Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menguatkan vonis Pengadilan Negeri Jakarta Timur atas kasus swab di Rumah Sakit Umi Bogor terhadap Habib Rizik Syihab. Kesimpulannya bahwa Pengadilan Tinggi Jakarta Timur menguatkan vonis Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menguatkan vonis Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang menjatuhkan hukuman 4 tahun penjara kepada Habib Rizik Syihab yang dianggap terbukti melakukan kebohongan dengan mengatakan alhamdulillah saya sehat. Dan kebohongan itu menurut majelis hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah menimbulkan keonaran sehingga layak mendapat ganjaran 4 tahun penjara. Ini saya bacakan saudara sekalian, ini beritanya viral hari ini. Saya ambil dari kontan.co.id. PT DKI, Pengadilan Tinggi DKI menguatkan vonis 4 tahun penjara Rizik Syihab kasus Rumah Sakit Umi Bogor, ya. Ini oke ya. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menguatkan vonis Pengadilan Negeri Jakarta Timur terhadap terdakwa Rizik Syihab pada kasus tes usap atau tes swab di Rumah Sakit Umi Bogor. Dalam kasus tersebut, PN Jakarta Timur menjatuhkan vonis 4 tahun penjara terhadap Habib Rizik Syihab. Putusannya hari ini adalah menguatkan, menerima permohonan banding dari para terdakwa dan penuntut umum. Yang kedua adalah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang telah diputuskan lalu dan dimohonkan banding, kata Humas PT DKI Binsar Pamopo Pakpahan kepada awak media Senin. Dengan demikian, Habib Rizik tetap dihukum 4 tahun penjara. Selain itu, vonis dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur terhadap Muhammad Hanif Alatas dan Direktur PT Rumah Sakit Umi Andi Tatat dalam kasus yang sama juga dikuatkan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Artinya keduanya tetap dihukum 1 tahun penjara. Saudara sekalian, ini saya sempat kontak dengan pengacara Habib Rizik Syihab, yaitu Aziz Yanuar. Sayang sekali memang tadi sangat sibuk, dan saya dengar dari teman-teman di lapangan setelah vonis dijatuhkan terjadi kerusuhan dan masa pencinta pengikut Habib Rizik Syihab sempat dibuat kocar-kacir. Dan dari informasi teman-teman di lapangan juga jurnalis yang terlibat, saya yang meliput di sana juga sempat lari lintang pukang karena tindakan represif dari kepolisian. Nah, ini dari Aziz, hanya sempat main WA saja karena tidak sempat berhubungan lewat telepon langsung. Saya tanya, Aziz, ini gimana keputusan Pengadilan Tinggi Jakarta terhadap Habib Rizik? Lalu dia mengatakan, alhamdulillah apapun putusannya, kata Aziz, ya. Ini saya bacakan saja. Lalu kata Aziz lagi, jika memenangkan kami maka kami akan bersyukur, alhamdulillah, berarti keadilan masih ada di negeri ini. Jika putusannya sebaliknya, maka kami alhamdulillah bersabar. Masya Allah ya. Ini pengacara ini dahsyat sekali. Apapun keputusan hakim, majelis hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selalu disambut dengan alhamdulillah. Jadi kata Aziz di sini, kalaupun menang, maka Aziz dan kawan-kawan tim pengacara mengucapkan syukur alhamdulillah, berarti keadilan masih ada di negeri ini. Sebaliknya, apabila putusan kalah, maka kami alhamdulillah bersabar. Kemudian, jalan masih panjang, perjuangan masih membentang, perjuangan milik kita, kezaliman urusan mereka, kemenangan miliknya semata. Dasar Aziz, ya. Jalan panjang, perjuangan masih membentang, perjuangan milik kita, kezaliman urusan mereka, kemenangan miliknya semata. Huruf besar N-nya, Allah yang dimaksudkan. Siapa zalim di dunia pasti akan dibalas di dunia akhirat. Pastinya PASTI itu huruf besar semua, kapital semua. Siapa adil di dunia pasti akan dibalas dunia dan akhirat. NKRI, harga mati, keadilan sampai mati. Ini saudara, saya tunjukkan sedikit aja ya komunikasi saya dengan Aziz ini, ya. Seperti ini.
Saudara sekalian, ini betul-betul seru luar biasa karena kalau kita ikutin video-video yang ada di medsos bertebaran itu memang amat mengerikan juga ya, amat mengerikan juga bagaimana suasana sidang sempat di luar sidang, maksud saya dia chaos ya, karena dari awal ketika sejumlah rombongan pecinta dan pengikut Habib mau datang memberikan dukungan moral pun dicegat oleh polisi seperti biasa, dalihnya sama seperti biasa, COVID dan sebagainya dan seterusnya, dalihnya sama seperti biasa. Saya mencoba menghubungi rekan saya pengacara Ahmad Rozinuddin tapi belum berhasil, mungkin terlalu sibuk. Tapi dari teman-teman di teman-teman saya ada yang sudah menaikkan YouTube-nya situasi terakhir di sidang, pasca sidang maksud saya. Maka saya minta izin pada yang bersangkutan untuk mencuplik sebagian pernyataan dari Ahmad Rozinuddin. Dan ternyata kalau diperhatikan, Ahmad Rozinuddin pengacara ini koordinator TPU, bukan koordinator ya, TPUA, tim pembela ulama dan aktivis yang mengajukan gugatan agar Joko Widodo mengundurkan diri sebagai presiden di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Itu dalam konteks hasil keputusan Habib Rizik ini, dia membuat rekaman sendiri masih dalam mobil kalau nggak salah ya. Nih, kita dengarkan ya. Saya gedein dulu suaranya, saya potong aja ke bagian yang penting yang bersangkutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hari ini saya membaca kabar dari media, vonis terhadap Habib Muhammad Rizik Syihab atau Habib Rizik Syihab ini sudah keluar dari Pengadilan Tinggi DKI Jakarta di Cempaka Putih, dan juru humas dari Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Manopo Pahpahan tadi sudah mengabarkan bahwa banding yang diajukan oleh Habib ditolak oleh pengadilan, dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menguat keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur nomor 210 Itsus 2021 PN/JKT Timur. Astagfirullahaladzim, apapun yang terjadi, kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah selalu wajib mengucapkan alhamdulillahi ala kulli syai'. Qadarallahu wa masya'a. Alhamdulillah atas segala sesuatu, segala keadaan dan apa yang dikehendaki oleh Allah, qadarnya Allah. Allah lah yang maha berkehendak atas segala sesuatu. Oh, ini semua adalah kehendak Allah, qadar yang sudah ditetapkan oleh Allah, dan ini pula yang sudah tertulis di Lauhul Mahfuz bahwa Habib Muhammad Rizik Syihab memang harus menjalani takdirnya sebagai seorang pejuang. Namun sayang sekali ada orang-orang yang justru mengambil takdir sebagai orang yang menzalimi ulama, takdir sebagai orang yang ikut menopang kezaliman rezim, takdir menjadi orang-orang yang mengkriminalisasi ulama, takdir menjadi orang-orang yang melegitimasi kezaliman terhadap Habib Muhammad Rizik Syihab yang sebelumnya divonis 4 tahun penjara, padahal beliau tidak layak untuk dipenjara, bukan 4 tahun, bahkan sehari pun tidak layak untuk dipenjara begitu. Sebab beliau tidak bersalah, beliau tidak menebarkan kebohongan, beliau menyampaikan apa yang beliau rasakan bahwa kondisinya sehat, beliau tidak pernah mengucapkan bahwa dirinya negatif COVID-19. Kalau persoalan hasil tes positif itu bukanlah redaksi yang diucapkan beliau, beda kasusnya kalau beliau mengatakan alhamdulillah saya negatif COVID-19, nah baru kemudian bisa dikatakan kebohongan karena hasil PCR-nya adalah positif COVID-19. Tapi beliau tidak pernah mengatakan itu, beliau hanya di kesehatannya beliau sampaikan alhamdulillah dalam kondisi sehat. Dan yang paling merusak sistem hukum kita, merusak asas-asas hukum pidana, di mana dalam sistem hukum pidana tidak dikenal analogi, melalui DKI Jakarta ini hakim melegitimasi analogi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri tingkat pertama jurisdiksi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Bagaimana mungkin
unsur keonaran itu yang semestinya harus dibuktikan dalam kehidupan atau keadaan yang nyata, kemudian diadopsi melalui keributan sosial media sebagai unsur yang kemudian dianggap menguatkan dakwaan jaksa penuntut umum. Putusan 4 tahun ini akan dicatat oleh umat Islam. Siapapun yang terlibat dalam penzoliman ulama akan dicatat oleh umat Islam. Wahai umat Islam, sudah ada hijab antara kita orang-orang yang dizolimi. Karena hakikatnya kezaliman yang dihadapi ini dilimpahkan rezim zalim ini kepada Habib Muhammad Rizik Syihab, sesungguhnya adalah kezaliman kepada kita umat Islam. Dan manakala kita membela Habib Muhammad Rizik Syihab, itu bukan karena membela sisi sosok beliau, tapi membela kebenaran, membela ulama, membela harga diri kita, membela agama kita. Bagaimana mungkin setiap orang yang ditanya, ketika dijawab dengan alhamdulillah saya sehat baik-baik saja, kemudian dianggap itu sebuah kebohongan? Bagaimana dengan kebohongan 11.000 triliun? Bagaimana dengan kebohongan akiditio, mukiditio, dan... Saudara, saya potong sampai di situ karena memang sudah cukup panjang. Jadi ada beberapa hal yang bisa menjadi benang merah antara komentar tanggapan dari Aziz Yanuar, koordinator tim advokasi Habib Rizik, dan dari pengacara siapa tadi namanya, Ahmad Rozinuddin. Keduanya masih muda, keduanya pejuang tangguh, keduanya setahu saya, alhamdulillah saya sampai sekarang masih bersaksi mereka berdua adalah pejuang yang istiqomah dalam menekuni dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Dan satu hal yang membuat mereka sama dalam konteks vonis zalim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta terhadap Habib Rizik Syihab adalah bahwa mereka berdua mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Kalau Aziz mengatakan apapun vonisnya kita terima sebagai alhamdulillah. Kalau dimenangkan maka alhamdulillah keadilan masih ada. Kalau dikalahkan maka alhamdulillah kita bersabar. Masya Allah. Kalau Ahmad Rozinuddin tadi mengatakan alhamdulillah ala kulli syai'. Alhamdulillah atas segala sesuatu. Masya Allah, biqadar, kata begitu. Semuanya adalah menurut qadar Allah, takdir Allah. Dan menurut Ahmad Rozinuddin tadi, bahwa semuanya sudah tercatat dalam Lauhul Mahfuz. Dua pengacara muda ini betul-betul luar biasa yang buat saya belum sampai level itu. Kalau saya dizalimi atau orang dekat saya dizalimi atau orang yang saya patuhi, saya hormati dizalimi, orang saya cinta saya marah. Karena saya belum sampai level itu. Buat saya alhamdulillah itu tanda kutip ya, hanya berupa syukur, nikmat, karunia, maka alhamdulillah. Kalau itu menurut saya itu udah musibah, dan itu ucapan saya adalah seperti dalam Al-Baqarah 156. Idza asabatu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi yang disampaikan oleh Aziz dan Ahmad Rozinuddin itu sudah melampaui batas minimal ya. Kalau Al-Baqarah 156 itu batas minimalnya. Kalau lu dapat musibah minimal ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi kalau dapat musibah mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, itu sudah di atas batas minimalnya. Udah luar biasa. Saudara, kembali ke pokok persoalan tadi, seperti kata Ahmad Rozinuddin, bagaimana mungkin seorang laki-laki yang mengatakan alhamdulillah saya sehat itu dianggap berbohong. Saya baru kepikir juga ketika mendengar pernyataan Ahmad Rozinuddin tadi. Kalau seandainya dalam video yang viral itu Habib Rizik mengatakan alhamdulillah hasil tes PCR saya atau swab saya negatif, maka itu bohong. Setuju saya. Tapi kalau ditanya bagaimana kabar, sehat Habib? Alhamdulillah saya sehat. Itu tidak bohong. Walaupun kemudian ternyata ya kan hasil tes swabnya menunjukkan beliau reaktif. Jadi waktu dia mengatakan begitu, dalam pengadilan juga terungkap dia, Habib Rizik Syihab, belum memegang hasil tesnya. Belum memegang hasil tes swabnya, sehingga yang dia memang merasakan baik-baik saja, segar bugar saja, maka dia mengatakan alhamdulillah saya sehat. Yang kemudian ternyata beberapa jam kemudian diketahui hasilnya reaktif. Dan itu tidak bisa disebut bohong, kecuali seperti kata Ahmad Rozinuddin tadi, dia mengatakan alhamdulillah hasil swab saya negatif. Itu bohong. Bohong itu bohong. Dan itu pun pertanyaannya, apakah kebohongan seperti itu benar-benar menimbulkan keonaran seperti yang disangkakan, yang diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Timur, yang dikuatkan oleh
keputusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Apakah menimbulkan keonaran? Karena pasal-pasal yang dimaksudkan dalam tuduhan jaksa penuntut umum adalah pasal keonaran. Itu adalah harusnya seperti kata Ahmad Kozinudin, ada dalam dunia nyata. Ada terjadi kerusuhan, ya, mungkin bahkan penjarahan barangkali, ya, itu keonaran. Tapi kalau keonaran yang dimaksudkan Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Timur yang kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta adalah keonaran di media sosial, itu betul-betul tidak bisa masuk akal sehat. Bagaimana mungkin onar di media sosial? Heboh, maksud saya. Heboh di media sosial seperti hari-hari ini kalau Anda buka Twitter, Anda gampang tinggal klik itu, langsung Anda bisa ketahui banyak hari ini tergantung temanya, itu jadi trending topic. Dan itu heboh. Dan heboh itu tidak bisa secara akal sehat disebut keonaran. Kemarin beberapa hari yang lalu heboh trending topik tagar, ya, tanda tagar yang menjadi trending topik Jokowi presiden terburuk dalam sejarah. Itu heboh, saudara. Heboh di media sosial, heboh. Sebelumnya juga ada juga trending topik tagar berbunyi Jokowi the king of lip service, ya kan? Jadi banyak trending gitu, tagar-tagar gitu yang menjadi heboh di media sosial. Tapi tidak ada wujud heboh dalam dunia nyata. So, terjadi aksi, ada demonstrasi, segala macam dan seterusnya. Dan kalau Majelis Hakim dalam putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam putusan mengatakan kehebohan itu diantaranya ditandai dengan adanya aksi demonstrasi di perumahan Sentul sana yang menolak kehadiran Habib Rizik sana. Dan aksi demo itu sudah dibahas, sudah dibicarakan, sudah ditampilkan dalam sidang kasus lain di Megamendung. Dan para pendemo yang 20 orang itu mengaku dalam persidangan bahwa yang bersangkutan mereka itu tidak tahu mendemo apa, hanya karena disuruh orang dan mendapat bayaran. Megang spanduk, kami menolak Habib Rizik di perumahan Sentul ini. Dan mereka mengaku dalam persidangan. Dan itu luar biasa seperti kata Ahmad Kozinudin tadi. Ini suatu kezaliman yang luar biasa karena itu dijadikan dasar oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memberi vonis 4 tahun penjara kepada Habib Rizik Syihab. Saudara sekalian, memang kita hari ini benar-benar berduka, betul-betul berduka bahwa hukum betul-betul telah jungkir balik dan kezaliman telah saling menolong satu dan lainnya. Pengadilan Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah mengeluarkan vonis zalim dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan logika akal sehat yang sama sekali tidak masuk. Tidak masuk logika akal sehat, sama tidak masuk. Tapi begitulah kekuasaan di negeri kita, menggunakan instrumen hukum sebagai seolah-olah instrumen hukum, kasus hukum, padahal itu hanya bungkus, hanya legitimasi bahwa telah terjadi kezaliman yang luar biasa. Akhirnya, ya seperti kata Ahmad Kozinudin, kita laporkan kepada Allah SWT, kepada pengadilan akhirat seperti kata Habib Rizik Syihab di akhir persidangan. Terima kasih, sampai jumpa di pengadilan akhirat, begitu Habib Rizik. Kita tidak punya daya lain kecuali mengatakan demikian. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Saya Edi Mulyadi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.